Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi ini aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Demikian firman Tuhan dalam Mazmur pasal 5 yang keempat. Mari pada pagi hari ini Bapak Ibu, sebelum kita beraktivitas, cuaca masih gelap, mari kita datang kepada Yesus. Kita menyembah kepada Tuhan. Kita berterima kasih sebab semua karena anugerah Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Sakaria pasal 10 ayat 1-12. Sebab akulah Tuhan Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka. Amin. Mari kita berdoa. Setiap pergumulan kita, datanglah kepada Yesus. Percaya Tuhan akan mendengar segala doa kita. Sesuai dengan pujian yang saya akan sampaikan. Yesus, Yesus dengar doaku. Karena firman Tuhan tadi saya bacakan dalam Mazmur 54 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pagi hari ini kita datang kepada Yesus. Kita menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Sebabnya di dalam tangan Tuhanlah terletak kuasa di atas segala kalanya. Dan kita menunggu-nunggu waktunya Tuhan. Biar langkah demi langkah kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Yesus, haleluya. Oh Yesus, amin, haleluya. Dengar doa aku, amin, haleluya. Berilah berkat-Mu, amin, haleluya. Yesus Tuhan menebusku, dengarlah doaku, amin, haleluya. Janganlah Engkau lalui, amin, haleluya. Berilah berkat-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Oh Yesus, amin, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Dia dengar doa kita Bapa. Tuhan Yesus, Engkau Bapakku, Juru Selamatku, haleluya. Berilah berkat-Mu, amin, haleluya. Tuhan Yesus yang penuh dengan pengasih, haleluya. Selamatkan daku, amin, haleluya. Buatkan hamba dalam iman, aku milik-Mu, amin, haleluya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhanku, Bapakku Yesus, Engkau dengarlah doa seruanku, Bapakku Yesus yang kucintai. Janganlah Tuhan lalui, haleluya. Ampunilah semua dosaku, amin, haleluya. Ku berharap kepadamu. Beri anugerah-Mu, amin. Beri anugerah-Mu Bapa, haleluya.
sucikan genap jiwaku, haleluya. Sucikan hidupku, amin, haleluya. Oh Tuhan Yesus, Yesus. Oh Tuhan Bapakku Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, haleluya. Sucikan hidupku Tuhan Yesus, sucikan hidupku, oh Yesus. Oh Tuhanku Yesus, dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, haleluya. Ampunilah semua dosaku, amin, haleluya. Tuhan, mohon kesukaan, haleluya. Engkau juru selamatku, amin, haleluya. Dari harta dunia, haleluya. Engkaulah Rajaku, Bapakku, amin, haleluya. Tuhan Yesus, Yesus. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punyamulah kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya, sebagai kepala sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Engkau ialah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus. Yesus, sucikan mulutku, hatiku untuk firman-Mu Bapa. Ku simpan firman-Mu dalam hatiku. Firman-Mu menuntun hidupku, ya Bapa. Bawaku di dalam kebenaran firman-Mu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus sentralku, Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Besar anugerah Tuhan, besar kasih Tuhan. Mohon maaf, hanya oleh rahmat anugerah Tuhan kita dipelihara sampai pagi yang indah ini. Tuhan mendengar setiap doa kita.
Karena firman Tuhan berkata dalam Yeremia 33 ayat 3, bersuruhlah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal yang tidak kau ketahui. Apapun masalah Bapak Ibu pagi ini, apapun pergumulan kita, serahkan ke dalam tangan Tuhan, berseru dan percaya. Sebab apa yang kita menjadi kerinduan kita, Tuhan pasti buka jalan dan Tuhan akan berkati. Sebab firman pula berkata di dalam Mazmur 20, saya membaca, firman Allah menjadi sumber kekuatan buat kita. Hanya kepada Dia Yesus pengharapan kita, tidak yang lain, hanya Yesus. Mazmur 20 ayat 5 dikatakan, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kendaki dan dijadikan berhasil apa yang kau rancangan. Amin. Apa menjadi kerinduan pergumulan Bapak Ibu, serahkan kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan membuat kita berhasil dalam nama Yesus. Nggak ada ceritanya Yesus kalah di dalam Alkitab, saudara. Yesus selalu tampil lebih pemenang. Dia pemenang, dia sumber kemenangan, dia sumber segala hal. Iblis aja gemetar kalau saudara baca dalam Yakobus pasal 2 ayat 19. Iblis percaya kepada Tuhan bahkan gemetar. Kalau manusia percaya bahkan tidak gemetar. Berani manusia melawan Tuhan. Maka untung Tuhan tuh berbelas kasihan. Berani-berani sudah diambil nyawanya, sudah selesai, saudara. Apa kita punya kekuatan kita? Kekuatan kita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh itu mari kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Allah kita baca Sakarya pasal 10 ayat 1 sampai 12. Puji Tuhan. Nanti malam kita lanjutkan pasal 11. Supaya besok pagi kita lanjutkan pasal 12. Tinggal 4 pasal lagi, karena Sakarya 14 pasal ya. Setelah Sakarya selesai, puji Tuhan, kita memasuki kitab Nabi yang terakhir, Maliaki. Kitab Maliaki, kitab yang terakhir di dalam Perjanjian Lama. Berarti puji Tuhan kita sudah baca 38 kitab. Karena Perjanjian Lama ada 39 kitab, saudara. Sakarya adalah kitab yang ke-38 ya. Besok lusa kita terus baca kitab yang Maliaki pasal 4 pasal yang kitab yang terakhir, supaya hari kita mau setia sama Tuhan, supaya Yesus satu-satunya sumber kekuatan kita. Amin. Firman Allah katakan, sebab akulah Tuhan Allah mereka dan aku akan menjawab mereka. Amin. Tuhan menjawab setiap doa kita. Mari kita baca Sakarya pasal 10 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Mintalah hujan daripada Tuhan pada musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan berikan kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Amin. Tuhan yang membuat hujan, saudara. Ya. Jadi kalau kita baca di dalam kitab Raja-Raja, ya, pada waktu Elia, firman Tuhan datang kepada Elia, minta supaya datang hujan. Saya mau baca 1 Raja pasal 8 ayat 1. Dan sesudah berapa hari lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkan dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberikan hujan ke atas muka bumi. Ini bukti nyata. Sumber kekuatan, sumber segala akan datang dari Tuhan. Dan Tuhan mampu untuk memberikan hujan. Karena Tuhan yang pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala-galanya. Dan ternyata di sini firman Tuhan pula berkata dalam Sakarya pasal 10 ayat 1. Mintalah hujan pada Tuhan pada musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan berikan kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Saat ini musim kemarau cukup panjang. Saya berdoa para yang lalu sampai detik ini, Tuhan tolong turunkan hujan Tuhan, karena musim kemarau begitu panas kalau kita lihat di luar. Dan banyak padi-padi ya, supaya mereka tidak, kalau terlalu musim kemarau atau panjang, banyak juga yang rusak Bapak, sehingga bisa kesulitan nanti padi menjadi beras. Tapi puji Tuhan, Tuhan yang baik. Dan sudah mulai ada hujan-hujan sebagian. Minta sama Tuhan, karena dia sumber pemberi hujan, sumber segala berkat. Ayat yang kedua, sebab apa yang dikatakan oleh Trafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba, dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Amin. Jangan sampai kita berharap kepada manusia, saudara, ya. Itu Trafim, itu manusia yang bikin itu semua, banyak mereka itu bohong, saudara. Banyak manusia menjadi tipuan belaka, tidak menyatakan sebenarnya. Maka oleh itu mari kita mau datang kepada Tuhan, jangan berharap kepada manusia. Karena apa manusia itu, saudara? Saya mau baca Yesaya pasal 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia, sebab dia tidak lebih daripada embusan nafas,
Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Apa gunanya kita berharap kepada manusia? Berharaplah kepada Tuhan. Karena dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Dan janji Tuhan, apabila kita berseru berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan jawab setiap doa kita. Amin. Berikutnya, ayat yang ketiga, terhadap para gembala akan bangkit murkaku, dan terhadap kepala-kepala kawanan kambing aku akan mengadakan pembalasan. Sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya, yaitu kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran. Jadi para gembala, para pendeta, imam, semua nabi, kalau hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan marah, dan Tuhan juga menghukum, memberikan pembalasan. Takut saya kepada Tuhan. Sebab nyawa saya ada di dalam tangan Tuhan. Nyawa setiap kita hamba Tuhan takut sama Tuhan, karena Dia yang punya segala-galanya. Mari katakan benar, iya, dan tidak. Sebab apa yang kita Tuhan mau, supaya hati kita bersih dan tulus di hadapan Tuhan. Ya. Ayat yang keempat, daripada mereka akan muncul batu penjuru, daripada mereka akan muncul patok kemah, daripada mereka akan muncul burusu perang, daripada mereka akan keluar semua penguasa bersama-sama. Maka mereka akan seperti pawan yang menginjak-injak musuh, seakan-akan itu lumpur di jalan. Mereka akan berperang, sebab Tuhan menyertai mereka, dan mereka akan membuat malu orang-orang mengendari kuda. Jadi Tuhan berperang ganti kita. Karena firman Tuhan berkata pula, ya, dalam Keluaran 14 ayat 14, demikian firman Tuhan. Keluaran 14 ayat 14 yang dikaitkan dengan peperangan. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Artinya, apapun persoalan pergumulan hidup kita, itu bagikan peperangan. Tapi percaya dan berserah total kepada Tuhan. Sebab di dalam letak tangan Tuhan ada sumber kemenangan. Ya. Berikutnya saya mau baca ayat yang ke-6. Aku akan membuat kuat kamu Yehuda, dan aku menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali, sebab aku menyayangi mereka, dan kadang mereka seakan tidak pernah ditolak oleh aku, sebab aku adalah Tuhan Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka. Amin. Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Bahkan firman Tuhan katakan, mereka tidak akan pernah ditolak. Kita tidak pernah ditolak asal kita datang kepada Yesus. Pasti Tuhan akan jawab setiap doa kita. Yakin. Kalau belum jawab, belajar kita sabar. Ya, seperti pada waktu Tuhan melakukan mujizat yang pertama di negeri Kana, ibu Yesus berkata, ini anggur sudah rusak, sudah habis. Anggur tadinya kekurangan, anggur sudah habis. Apa kata Tuhan? Saatku belum tiba. Jadi artinya, apabila setiap pergumulan kita Tuhan belum jawab, jangan kecil hati, jangan pesimis, jangan bersungut-sungut, jangan nyalakan Tuhan. Tapi lebih bagus kita bersabar menanti waktunya Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku tidak pernah menolak. Akulah Tuhan Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka. Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Amin. Ayat 7. Efraim akan seperti seorang pahlawan, nanti mereka akan bersukacita seperti oleh anggur. Anak-anak mereka akan melihatnya lalu bersukacita, dan nanti mereka bersorak karena Tuhan. Amin. Kalau kita andalkan Tuhan, bersukacita. Karena yakin apapun bentuk permulaan kita, Tuhan akan menjawab. Dan kita berterima kasih atas semua kebaikan Tuhan. Ayat 8, aku akan bersiul memanggil mereka, dan aku akan mengumpulkan mereka, sebab aku sudah membebaskan mereka, dan juga mereka menjadi banyak seperti dahulu. Sekalipun aku telah menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa, tapi di tempat-tempat yang jauh mereka akan ingat kepadaku. Mereka akan hidup bersama-sama anak mereka, dan mereka akan kembali. Oh, kumpul kita bersama dengan Yesus. Ada sukacita merumah tangga, dalam apapun juga kalau kita bersama Tuhan, kita penuh dengan damai sejahtera. Ayat 10, aku akan membawa mereka kembali dari Mesir, dan dari Asyur aku akan mengumpulkan mereka. Aku akan membawa mereka masuk ke tanah Gilead dan ke Libanon, sehingga tidak ada tempat lagi bagi mereka. Mereka akan menyeberangi laut Mesir, dan ia akan memukul gelombang di laut, sehingga segala tempat yang dalam di sungai Nil menjadi kering. Kebanggaan Asyur akan diturunkan, dan tongkat kerajaan Mesir akan lewat. Ayat 12 yang terakhir, aku akan menguatkan mereka, dan mereka akan bermegah di dalam nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Kalau Tuhan berkata kepada bangsa Israel, janji Tuhan, penyertaan yang sempurna dari Tuhan. Demikian buat kita semua. Janji Tuhan adil. Tuhan itu tidak pernah berubah. Kalau dulu bangsa Israel ditolong Tuhan, demikian saat ini Bapak Ibu ditolong Tuhan. Karena ayat 12 dikatakan, aku akan menguatkan mereka. Tuhan akan kuatkan kita, dan kita akan bermegah di dalam nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Inilah firman Allah yang sudah kita baca. Sakarya pasal 10 ayat 1 sampai 12. Di sini janji Tuhan bahwa setiap pokok-pokok doa kita, Dia akan menjawab. Karena firman Tuhan katakan tadi, aku tidak pernah menolak. Ya, sebab akulah Tuhan Allah mereka, dan aku menjawab mereka. Oleh itu mari, apapun menjadi pergumulan kita, kita berserah total kepada Tuhan.
Tidak pernah berhenti untuk selalu berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, berseru Yesus. Tolong Yesus. Dia akan mendengar dan akan memberkati setiap doa kita. Amin. Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, amin, haleluya. Oh Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Sebelum kita beraktivitas, mari kita berjaga dan berdoa, berseru kepada Yesus, karena janji Tuhan akan berperang ganti kita. Serahkan semua pergumulan persoalan kita. Hidup ini penuh dengan tantangan, tidak pernah berhenti berjuang kita, tapi percaya, lawan semua dengan iman yang teguh, kata firman Tuhan 1 Petrus 5:9, dan berjuang bersama Yesus, karena janji Tuhan berperang ganti kamu, dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan, haleluya, amin.